saya memang khusus Jogja Solo, dan itu tradisi keluarga dari ibu saya, tante saya, berkain ria, kain Jawa. Dan saya mencoba mencintai batik dengan mengangkat batik itu sebagai suatu yang seni. Jadi seni bukan hanya sekedar batik, kain yang di printing atau dicap atau ditulis, tapi suatu yang seni dan mengangkat kebanggaan. Halo, selamat siang, sahabat headset. Nama saya Sabrina Siti Khadijah, panggilannya Sabrina. Saya bergerak di bidang fashion, batik Jogja Solo. Saya sudah menjadi UKM yang sudah digalangkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Batik saya sudah memasuki tahun ke-9. Dan batik saya sendiri sudah ekspor ke negara Prancis, Amerika, tapi hanya untuk kalangan khusus, belum ekspor yang besar ya. Umur saya 57 tahun, age is number. Buat kami, buat saya, untuk kita sebagai wanita bisa berkarya, tidak tergantung umur. Ketika saya muda, anak-anak masih kecil, saya itu kerja di kedutaan besar, kemudian ke private company. Dan saat itu saya suka berhubungan dengan orang-orang asing. Dan mereka sudah mengetahui ciri khas Indonesia itu apa. Saat itu saya belum tertarik untuk terjun dalam fashion, terutama batik ini. Tapi saya sudah mempunyai background image dalam diri saya, itu foto-foto mama saya itu berpakaian kain batik dan selendang batik, itu dia ciri khasnya. Karena saat itu memang bajunya hanya itu kali ya. Saya saat itu setelah saya kerja, sekian belas tahun saya kerja di perusahaan swasta, kemudian dengan kedutaan besar, bertemu dengan orang-orang asing, saya memutuskan untuk berhenti. Mungkin saya lihat kok ketika saya melihat jalan-jalan ke luar negeri, kok ternyata ciri khas Indonesia itu tahun 2000, saya sering ke luar negeri itu tahun 2003, saya lihat itu batik itu baik di Amerika maupun di Eropa, mereka ada ciri khasnya. Saat itu negara tetangga juga belum menyiarkan tentang batik ya, jadi kita itu identik dengan batik. Masa muda saya ketika anak-anak saya masih kecil, hobi saya itu traveling. Kebetulan saya suka ke luar negeri, traveling, dan saya melihat ciri khas orang Indonesia adalah berpakaian batik. Dan batik adalah ciri khas Indonesia. Saya tertarik kenapa bisa seperti itu. Sesudah itu, saya selesai liburan dan saya berniat untuk keluar dari pekerjaan. Saya mencoba dengan usaha sendiri. Saat itu saya mencoba dengan usaha kuliner dengan siomay Bandung dari ikan tenggiri. Dan saya sampai punya juga Chinese food, beberapa counter Chinese food. Saya bekerja sama dengan beberapa teman sampai sekitar 3 tahunan. Saat itu suami saya ingin sekolah lanjut lebih ke luar negeri. Akhirnya kami memutuskan pergi ke Amerika. Di Amerika saya tinggal selama 4 tahun dan saya semakin tahu bahwa batik itu adalah salah satu yang sangat harus kita banggakan.
Dan saya akhirnya berpikir sesudah pulang dari luar negeri menemani suami, saya akan usaha untuk dalam fashion. Balik dari Amerika, 4 tahun hidup di Amerika bersama anak-anak dan suami, saya tidak bisa bekerja lagi, kembali ke kantor yang saya tinggalkan. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha dengan kuliner. Kulinernya itu dengan makanan somai, kemudian makanan ada pastanya juga, ada jadi Indonesia dan mix dengan Barat gitu. Itu berjalan sekitar 5 tahun. Tapi di samping itu saya tetap, karena memang background keluarga kami ini berbatik ria, berkain ria, tante-tante saya berkain ria, jadi saya mencoba untuk lebih memahami dan mencintai kain ya. Dan saya lihat karena suami saya juga orang Jogja dan kami biasa dengan keliling-keliling ke daerah Jogja, Solo. Jadi akhirnya saya mencoba menggali ilmunya, menggali dan mencari apa sih tentang batik itu, dan kemudian lebih mencintai untuk mendalami batik fashion. Akhirnya sudah 5 tahun saya di kuliner, saya berganti haluan karena nih usaha saya sendiri. Kalau sebelumnya saya kuliner itu dengan kerjasama dengan suami, tapi ketika saya memutuskan untuk menutup semua kuliner saya, akhirnya saya mulai terjun ke fashion dan mendalami batik. Batiknya juga Jogja Solo, jadi tidak ada batik Madura atau batik Cirebon atau batik lainnya. Saya memang khusus Jogja Solo, dan itu tradisi keluarga dari ibu saya, tante saya, berkain ria, kain Jawa. Dan saya mencoba mencintai batik dengan mengangkat batik itu sebagai suatu yang seni. Jadi seni bukan hanya sekedar batik, kain yang di printing atau dicap atau ditulis, tapi suatu yang seni dan mengangkat kebanggaan. Kenapa bisa begitu? Tiba-tiba saya punya ide. Kenapa batik itu tidak digabung dengan negara yang bersangkutan atau membawa simbol atau membawa filosofi? Akhirnya ketika putri saya kuliah di Perancis, memang kami juga suka ngelihat itu Menara Eiffel. Akhirnya idenya saya timbul ketika ada ajakan untuk fashion show di salah satu gedung kementerian. Kemudian idenya saya itu batik itu ingin sesuatu yang khusus, yang berbeda, yang mempunyai nilai yang lebih, bukan hanya sekedar batik, bukan hanya sekedar campuran dari pewarnaan. Akhirnya kebetulan saya juga mempunyai jalur di mana para pembatik yang bisa memang mereka membatik dengan cara mereka, dengan tulis dan lukis dan cap. Jadi kebetulan saya mempunyai ide, saya misalnya untuk ke negara Prancis saya bikin Menara Eiffel, untuk negara Amerika saya bikin National Monument, jadi lambangnya seperti Monas. Dan kebetulan saya juga di Jerman, ada teman saya, kolega saya, mereka yang sudah hidup di luar negeri, mereka ingin minta sesuatu batik yang beda sama sekali. Akhirnya ide saya muncul. Jadi batik saya padu saja aja dengan negara-negara mereka. Usaha saya disebut Sabrina Batik Premium, dan ini usaha batiknya ini customized dan limited edition. Saya beberapa kali menerima pesanan orang untuk dibikin, misalnya mereka tinggal di Amerika, minta dibikinkan White House. White House kebetulan sudah sold out. Nah, kebetulan seperti ini, orang Prancis gitu ya, kebetulan sudah duta besar Prancis yang waktu itu wanita sudah pesan bikin outer dengan motifnya Menara Eiffel. Kemudian saya juga ikut fashion show, saya bikin seperti ini karena waktu itu saya mengangkat temanya Eiffel I'm in Love. Jadi saya bikin yang rada cantik, romantis. Kemudian saya mengidolakan negaranya, simbolnya atau ikonnya apa gitu.
Jadi saya bikin seperti ini. Saya bikin sekitar 12 baju dan itu memang customized dan limited edition. Batik saya memang tidak ada di mana-mana bisa didapatkan, tidak ada. Karena hanya satu, the only one. Jadi itu memang memerlukan waktu ya, pembuatan seperti ini. Dan seperti misalnya nih, saya padukan Jawanya tapi saya lukis sedikit seperti itu. Memang agak beda, cuma memang orang yang memakai batik dari produk saya tentu tidak banyak yang nyamain baju saya nih. Itulah yang ingin saya angkat, bahwa batik itu orang bangga pakai batik, dan terutama batik saya karena tidak banyak orang yang pakai begitu ya, seperti itu. Seperti ini juga, terutama juga yang laki-laki ini. Batik itu bukan hanya sekedar sulur-sulurnya batik, tapi batik itu bisa kita bikin kayak binatang. Ini batik gitu. Jadi batik itu saya bikin dengan batik yang motifnya kontemporer, abstrak. Jadi tidak hanya batik yang wahyu temurun yang harus pakemnya dari keraton tuh mesti begini-begini, enggak. Saya padu padan. Begitu juga dengan warna, saya padu padan. Misalnya ada, biasanya kalau dari keraton itu kan warnanya sogan, warnanya agak gelap seperti. Jadi nah, saya padu padan dengan warna merah, dengan warna-warni yang meriah gitu. Misalnya nih temanya kita mau Natal, mau Christmas, saya bikin yang warnanya meriah gitu, warna merah-merah seperti gini. Tapi tetap batik gitu. Ini tetap batik, tapi motifnya motif abstrak kontemporer. Begitulah batik, karena kita tidak, sebenarnya art itu tidak harus itu gitu. Jadi lebih luas nilainya. Karena batik saya adalah batik handmade ya, customized dan limited edition, kebetulan memang tidak bisa produksi banyak dan hanya orang-orang tertentu yang mencintai keindahan dan kebanggaan memakai batik, karena batiknya tuh indah dan batiknya cantik. Nah, itu hanya orang-orang tertentu. Kebetulan alhamdulillahnya saya sudah pernah mengirim ke Prancis ya. Ada beberapa produk yang terpakai oleh orang Prancis dan di orang-orang yang sudah hidup tinggal lama di Prancis dan orang-orang asingnya. Seperti yang saya contoh ini, yang ada motif, ada menara Eiffelnya, kemudian yang di Amerika juga mereka juga memakai itu karena memang hanya satu-satunya yang mereka pakai dan tidak ada yang punya gitu. Jadi mereka kebanggaannya itu. Itu yang saya inginkan, mereka bangga memakai produk Indonesia dan lain daripada yang lain. Tapi saya juga tidak menutup untuk membuat yang produk yang banyak, artinya dengan cap. Cap itu artinya juga tidak dengan handmade ya, tapi dengan alat cap begitu. Jadi bisa kalau cap itu bisa dibuat dengan yang bentuk yang sama itu sekian puluh baju. Kalau misalnya yang tulis dan lukis itu hanya satu-satunya gitu. Jadi seperti itu. Jadi apalagi menjelang pandemi ini, kebetulan saya akhirnya karena melihat Sikon banyak bermain di cap. Banyak bermain di cap dan membuat banyak produk dengan harga yang murah dikarenakan Sikon. Dan kebetulan produk yang batik yang dihasilkan oleh kami diterima oleh publik, dan saat ini saya sudah hampir masuk ke tahun ke-9 dengan mengikuti berbagai macam bazar, pameran, dan kemudian binaan. Kemudian saya juga ikut IKM, dan saya juga bisa masuk berkenalan dengan 3 emak yang berusaha mengangkat produk kami agar kami tetap eksis dalam menghadapi Sikon pandemi gini. Kami tetap eksis, tidak gelepek tutup, jangan sampai, tapi kita bertahan. Nah, makanya kami juga membuat yang tidak customize, hanya tergantung permintaan, based on request, dan itu tidak banyak, seperti itu. Headset, sahabat headset dan sahabat 3 emak, ayo kita terus berkarya walaupun di tengah pandemi keadaan Sikon. Age is number, jadi umur urutan keberapa, tetap kita semangat menghadapi hidup dan sehat. Pikirkan sehat dan sukses. Jangan pernah mundur walaupun umur kita berapa. Tetap semangat. Yang muda, yang tua, tetap semangat. Kita pikirkan, kita majukan produksi Indonesia, kemudian
bagaimana kita tetap cantik walaupun umur kita tidak muda lagi, tetap cantik dan tetap kita bangga dengan produk Indonesia, produk kita sendiri. Salam sehat, salam sukses dengan 3 emak dan headset. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Terima kasih. 3 emak. Yes!